Jadi memang mengenai penyebab kerusakan mata akibat gadget ini memang sudah banyak dijelaskan ya. Salah satunya adalah dia bisa merusak retina mata akibat emisi cahaya LCD-nya dari handphone itu sendiri. Karena banyak orang tua yang merasa, oh nanti kalau pakai kacamata dok, matanya minusnya tambah banyak. Terus kasihan juga kan pakai kacamata masih kecil. Itu sebenarnya mitos. Yang betul adalah vitamin atau buah-buahan yang mengandung karotin terutama ya, itu memang baik untuk mata. Tetapi dia fungsinya bukan untuk menghilangkan atau mengurangi minus. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar di Dokter Bicara. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah mata minus atau rabun jauh atau miop pada anak. Menurut beberapa penelitian, bahwa anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan atau outdoor itu lebih sedikit yang mengalami mata miop dibanding anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan atau indoor. Mungkin ini ada hubungannya dengan perkembangan bola mata pada anak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanyakan ke teman saya, Dr. Liana, spesialis mata. Beliau adalah salah seorang spesialis mata anak di Jakarta Eye Center Candi di Semarang. Hai, Dokter Nana, apa kabar? Hai, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Iya, Dokter Ica ya? saya dan Dokter Liana sudah kenal sejak kira-kira 2 tahun terakhir ya. Ya. Kenalannya di mana, Bu? Kami berkenalan waktu ikut seminar di Eropa ya. Waktu itu seminar di Ya. Paris. Ya, kami Teman satu kamar ya? Ya, kami sama-sama dapat satu kamar. Dokter Liana adalah dokter yang sangat menyenangkan untuk memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Dok, gimana nih selama pandemi ini? Pasien tetap rame apa berkurang jumlah kunjungan pasien? Alhamdulillah, pastinya berkurang dong. Kan disarankan untuk WFH. Jadi rata-rata memang pasien-pasien menunda beberapa pemeriksaan, termasuk pemeriksaan mata untuk Ya. keselamatan kita semua. Oke, jadi sekali lagi ini Dokter Liana Ekowati, spesialis mata anak. Ini ada banyak yang mau aku tanyakan. Bisa nggak dok Oke. dijelaskan mengenai mata miop atau rabun jauh pada anak? Itu bisa dijelaskan gimana sih itu mata miop pada anak? Ya, jadi mata miopia atau yang biasa kita kenal sebagai mata minus ini banyak terjadi pada anak-anak. Dulu kan kita taunya oh rabun itu dialami orang yang sudah dewasa ya. Tapi kenyataannya banyak sekarang anak-anak dengan kacamata. Jadi mata minus ini bisa dialami oleh segala usia dan apalagi pada anak-anak yang cenderung untuk aktivitasnya banyak di dalam rumah. Salah satu faktor risikonya itu. Jadi bisa dari genetik. Genetik ini misalnya kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya ini mengalami mata minus, otomatis dia bisa menurunkan ke anak-anaknya. Ada juga yang penyebabnya karena sering beraktivitas di dalam ruangan, entah itu bermain dengan handphone atau banyak aktivitas di depan komputer. Kemudian bisa juga pola sehari-hari dalam menggosok mata. Jadi cenderung untuk menggosok mata berulang, itu akan menyebabkan bentuk kornea kita mengalami perubahan atau yang biasa kita sebut sebagai keratokonus. Ini akan menyebabkan mata minus juga ternyata dokter Ica. Jadi Oh kebiasaan ya, menggosok-gosok mata ini nggak bagus juga. kebiasaan Gitu. menggosok mata, misalnya matanya ada alergi gitu ya dok ya? Gatal, alergi, Hmm, jadi kebiasaan-kebiasaan ini harus dihindari. betul. Gitu. Terus mau nanya dok, jadi apakah Hmm. ada efek dari
eh, pemakaian gadget pada anak dengan proses perkembangan bola mata pada anak? Jadi memang mengenai penyebab kerusakan mata akibat gadget ini memang sudah banyak dijelaskan ya. Salah satunya adalah dia bisa merusak retina mata akibat emisi cahaya LCD-nya dari handphone itu sendiri. Kemudian dia bisa juga membuat mata menjadi gampang lelah. Cirinya itu mata jadi sering perih, sering merah berulang, kemudian rasanya menjadi tidak nyaman. Ini terjadi akibat kita terlalu sering melihat handphone yang terlalu lama. Lama di sini maksudnya adalah lebih dari 1 jam berturut-turut, yang menyebabkan refleks berkedip kita otomatis akan berkurang ya. Kalau kita lihat dekat, kan tanpa sengaja pasti kita akan fokus ya ke handphone, sehingga kecepatan berkedip kita akan berkurang. Normalnya kita harus berkedip 1 menit itu sekitar 16 kali. Akibat fokus terhadap HP atau gadget, kadang-kadang kita lupa 10 kali, entah 8 kali, semenit, sehingga menyebabkan mata menjadi kering berair. Yang lebih parah lagi kalau kemampuan otot-otot mata ini semakin melemah, dia akan menyebabkan pusing kepalanya, bisa jadi sampai pingsan malahan juga ada. Oh gitu ya, bisa sampai pingsan. Oke, jadi efeknya lebih ke mata lelah seperti itu ya? Mata lelah, kalau mata minus itu beberapa ahli bilang masih belum jelas ya penyebabnya. Tapi memang dalam beberapa penelitian, anak-anak dengan mata minus ini memang aktivitasnya memang cenderung lebih banyak di dalam rumah atau cenderung untuk melihat dekat dibandingkan dengan anak-anak yang lebih main atau lebih suka beraktivitas di luar rumah. Ya, itu cenderung kejadian anak-anak dengan kacamatanya lebih rendah. Oke. Mata minus kan yang kita khawatirkan itu kalau mata minus yang tinggi. Kan kita tahu mata minus ada yang miop ringan, sedang, dan berat. Berat, ya. Gitu. Ya, mata miop tinggi yang kita khawatirkan itu apa sih efeknya, Dok, terhadap perkembangan anak? Oke, jadi minus yang tinggi ya. Jadi minus, ringan, sedang, berat. Kalau tinggi itu kategorinya di atas 6. Minus 6 itu kategori minus tinggi. Di dalam teorinya, anak-anak dengan minus tinggi itu dia cenderung bola matanya lebih panjang atau lebih meregang dibandingkan anak-anak lainnya. Nah, peregangan bola mata ini tentu saja akan menyebabkan risiko bahwa mata anak dengan minus tinggi ini cenderung mudah untuk terjadi risiko ablasio retina atau saraf mata robek atau lepas. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya, sehingga disarankan untuk anak-anak dengan minus tinggi ini mengurangi aktivitas yang berhubungan dengan fisik yang terlalu berat. Misalnya bela diri, olahraga ya, atau risiko-risiko yang olahraga yang menyebabkan dia mudah terkena trauma pada matanya atau pada kepalanya. Karena trauma pada kepala, trauma pada daerah mata, ini berisiko untuk terjadi robekan pada saraf retina pada anak-anak dengan minus tinggi. Oke. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya, kan banyak nih orang tua, wah kasihan amat, anak saya masih kecil, nggak usah pakai kacamata. Kira-kira gimana efeknya kalau misalnya anak-anak nggak dipakein kacamata atau mata minus yang tidak dikoreksi? Ya, jadi ini sebenarnya mitos ya. Karena banyak orang tua yang merasa, oh nanti kalau pakai kacamata dok, matanya minusnya tambah banyak. Terus kasihan juga kan pakai kacamata masih kecil. Itu sebenarnya mitos. Yang betul adalah ketika kita tahu bahwa anak kita ini mengalami minus, itu seharusnya harus segera diberikan kacamata untuk menghindari terjadinya lazy eyes atau yang kita kenal sebagai mata malas. Kenapa mata malas? Karena apabila mata minus ini tidak diberikan kacamata segera, kan bisa menyebabkan kabur permanen ya, kabur permanen yang tidak bisa diperbaiki dengan
kacamata sekalipun nantinya kalau dia sudah dewasa. Ya, Nah, ini ada yang harus batasan kita usia nggak, Dok? Batasan usia untuk untuk ya bisa dikoreksi mata malas ini bisa dikoreksi batasan usianya sampai. untuk pemberian kacamata itu sesegera mungkin. Jadi begitu kita mendapatkan seorang anak mengalami kelainan refraksi atau mata minus, kita harus segera berikan kacamata. Dan untuk kapan sih dia tidak bisa mengalami mata malas gitu ya? Ini biasanya terjadi ketika dia sudah dewasa. Jadi artinya jika dia sudah dewasa, kemudian dia mengalami minus, kacamatanya kadang dipakai, kadang enggak, mungkin tidak akan terjadi lazy eyes karena tumbuh kembang dari bola matanya ini sudah berhenti di atas 17 tahun. Tapi ketika dia masih dalam masa tumbuh kembang, ini risiko karena kan butuh rangsangan dari otak penglihatannya untuk menerima gambaran penglihatan yang jelas supaya otak penglihatannya ini berkembang. Gitu. Di usia anak-anak. Ini Dok mau nanya, kalau misalnya mata anak ini udah mengalami mata malas atau ambleopia, gimana cara untuk terapinya? Bisa balik normal lagi nggak? Ya, jadi banyak ya sekarang kita dapatkan di klinik, di rumah sakit, itu anak-anak dengan lazy eyes. Karena ketidaktahuan, karena ya biasanya baru teridentifikasi setelah anak ini sekolah, malah justru gurunya yang memberitahu ke orang tua, ini murid ini kok kalau duduk di belakang dia maju ke depan. Nah itu salah satu tanda bahwa terjadi mata minus atau mata silinder atau plus atau apapun itu. Jadi untuk mengatasinya harus diberikan kacamata sesegera mungkin. Sesegera mungkin ini artinya begitu terdiagnosis atau begitu ketahuan memang idealnya harus segera diberikan kacamata. Lalu terapi selanjutnya selain diberikan kacamata, biasanya kita lakukan terapi penutupan mata bergantian atau yang kita sebut sebagai patching untuk mata-mata yang lazy eyes. Jadi penutupan mata ini lamanya tergantung dari derajat ambliopianya sendiri. Apakah dia kategori ringan, sedang, atau berat. Lalu berapa lama, itu tergantung kondisi. Jadi bisa sampai 3 bulan, bisa lebih. Jadi lamanya itu tergantung berat ringannya lazy eyes, juga tergantung kepada kepatuhan pasien. Semakin patuh, dia biasanya semakin cepat membaiknya. Ada batasan usia untuk bisa diterapi nggak? Untuk batasan usianya, di beberapa literatur dikatakan kalau dia di atas 9 tahun masih bisa, sampai usia 17 tahun masih bisa, tapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jadi idealnya sih di bawah usia 9 tahun itu segera mungkin kita lakukan terapi. Jadi memang paling bagus lebih cepat kita memeriksakan anak, lebih dini bisa kita temukan ada masalah. Jadi lebih dini juga bisa dikoreksi kalau ada masalah ya. Iya. Supaya angka keberhasilannya juga tinggi. Jadi secara keseluruhan mengenai, kita kembali lagi ke masalah miop ya. Jadi terapi pada mata miop itu juga harus segera kita berikan kacamata ya Dok ya. Apa ada terapi lain selain kacamata untuk anak? Mata minus. Iya, untuk mata minus. Biasanya untuk anak-anak bisa kita berikan soft lens juga kalau memang dia sudah bisa memakai. Itu kita berikan pada mata minus yang tinggi. Jadi karena lensanya terlalu tebal sehingga mengganggu aktivitas dia untuk sekolah atau aktivitasnya sehari-hari, kita bisa gunakan soft lens. Atau jika antara mata kanan sama mata kirinya minusnya berbeda jauh, lebih dari 3, kita bisa memberikan dia soft lens. Kenapa? Karena kalau ukurannya lebih dari 3, itu dia cenderung pusing biasanya memakai kacamata. Jadi ada perbedaan bentuk bayangan yang dia dapatkan dari ukuran minus yang berbeda ini akan menyebabkan distorsi atau pusing sehingga malah aktivitasnya terganggu. Justru idealnya itu diberikan soft lens. Untuk tindakan-tindakan operatif seperti LASIK dan lain-lain itu sebaiknya tidak dilakukan di saat usia tumbuh kembang. Jadi di atas usia 17 tahun baru kita sarankan untuk tindakan bedah.
refraksi. Nah, ada satu lagi nih. Apa benar kalau kita minum vitamin A atau anak dikasih makan wortel yang banyak, ini bisa mengurangi mata minus atau menghilangkan mata minus? Ini mitos juga ya sebenarnya. Jadi vitamin atau buah-buahan yang mengandung karotin terutama ya, itu memang baik untuk mata. Tetapi dia fungsinya bukan untuk menghilangkan atau mengurangi minus. Dia lebih berfungsi untuk kesehatan saraf mata, untuk retina mata, sehingga mencegah terjadinya penyakit-penyakit degenerasi atau penyakit-penyakit akibat efek antioksidan atau efek oksidasi dari luar yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan, tapi bukan sebagai obat untuk menghilangkan atau menurunkan minus yang dialami oleh anak ini. Oke, Dok. Terakhir nih, ada nggak tips-tips buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang punya anak-anak, gimana menghadapi era pandemi sekarang ini, gimana menjaga kesehatan mata anak-anak kita? Karena kita tahu kan sekolah sekarang ya pakai gadget, karena sistem pembelajaran jarak jauh ini ya. Lalu gimana sih pola hidupnya sebaiknya bermain di dalam rumah, bermain di luar rumah, sementara kita dalam kondisi seperti sekarang ini kan sebaiknya jangan terlalu banyak di luar rumah. Gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya dilema juga ya, karena ketika di era pandemik ini, memang sebaiknya disarankan semua aktivitas ditunda. Jadi di dalam rumah lebih aman ya, stay at home supaya stay safe. Bilangnya kan begitu, Dr. Ica ya. Cuman ini jadi dilema juga, karena ketika dia di dalam rumah, otomatis apa sih yang harus dia kerjakan ya kan? Otomatis dia fokus untuk kegiatan-kegiatan yang melihat dekat. Nah, ini aktivitas melihat dekat ini sebenarnya itu juga memicu tadi yang saya katakan sebelumnya, bisa memicu mata lelah, bisa memicu matanya menjadi kering dan lain-lain karena aktivitas melihat dekat itu. Sebenarnya bisa kita cegah dengan cara memberikan jeda waktu mata kita untuk istirahat. Caranya setiap 20 menit kita melihat dekat, itu kita istirahat 20 detik dengan menutup mata atau memandang keluar atau memandang jauh, sehingga otomatis mata kita ini ada waktu untuk beristirahat, gitu Dokter Ika. Sedangkan kalau kita beraktivitas di luar, itu kita bisa menggunakan face shield untuk melindungi mata kita atau kacamata pelindung seperti Google gitu ya, untuk melindungi kita dari iritasi luar atau dari ancaman virus-virus yang ada di ruangan terbuka atau lingkungan luar. Oke. Gitu. Oke deh Dok, Dokter Nana. Sampai ketemu lagi nanti kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.